Halo, selamat siang pemirsa, selamat datang di program Kawal Suara Rakyat bersama saya Arlista Hari. Berbagai informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 akan kami informasikan untuk Anda. Kami sampaikan, Anda yang menilai. Seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita ini merasa dicurangi karena suaranya nol, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Alasannya apa kok bisa kosong? Jangan karena udah terima Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 tersebut mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini memiliki suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos, seluruh suaranya nol. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui dugaan kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Waktu itu nggak boleh masuk, katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyuates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Itu. Hingga kini pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah ratusan relawan dari sejumlah partai ditolak oleh sejumlah saksi saat hendak meminta membuka formulir C1 Plano. Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai terlibat kericuhan dengan sejumlah saksi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat, Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuan ini terjadi di saat para relawan caleg dari partai ini hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, serta mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 Plano kepada publik. Namun permintaan ditolak oleh sejumlah saksi partai. Dasar penolakannya kan ditanya bagaimana pendapat dari saksi-saksi. Cuma kan bagi saksi kan bisa aja, cuma pengen gampangnya aja Bang. Kalau kita kan juga, saya kontestan, saya punya hak. Saya harus tahu dong suara saya berapa. Ya. Gitu. Karena kan saya pikir begini, ini ada lembaga negara yang memang diperintahkan untuk menghitung rekapitulasi suara caleg. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi akhirnya ditunda dan dilanjutkan kembali di hari berikutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Labuan Batu Utara menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS yang terletak di 2 kecamatan berbeda. PSU digelar karena adanya temuan dari Bawaslu yang mendapati sejumlah pemilih tidak terdaftar di DPT, termasuk salah satu camat beserta keluarganya. Pemilihan suara ulang digelar di 2 TPS, yakni TPS 53 Desa Aekorsik, Kecamatan Aekuo, serta TPS 11 Desa Teluk Pulai Dalam, Kecamatan Kuala Hilir, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Menurut kajian Bawaslu, 2 TPS tersebut terdapat pemilih yang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya, sehingga harus dilakukan pemilihan suara ulang. Salah satunya adalah keluarga seorang camat di Labura dan keluarganya. TPS tersebut ada, menurut kajian Bawaslu, ada pemilih yang memang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hasil rekomendasi itu menyebutkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut. Betul Bang, maksudnya yang salah memilih itu salah satu perangkat kecamatan? Ya, kita tidak bisa tutupi, itu sudah bergerak di masyarakat. Jumlah DPT TPS 53 sebanyak 191 orang ditambah 2 DPK, sementara TPS 11 berjumlah 220 orang. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang ketua KPPS di Lampung Selatan meninggal dunia usai menjalani perawatan di puskesmas selama hampir sepekan. Korban sebelumnya jatuh sakit karena kelelahan usai bertugas di hari pemungutan suara. Usai sepekan menjalani perawatan di puskesmas, seorang ketua KPPS meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Almarhum bernama Husni, 43 tahun, yang merupakan ketua KPPS di TPS 3, Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Almarhum meninggal dunia pada hari Sabtu 24 Februari. Istri almarhum bernama Royhani mengatakan sang suami sebelumnya kelelahan usai menjalankan tugas di hari pemungutan suara. Kondisi diperburuk karena suaminya menderita asma akut. Husni meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 4 tahun. Almarhum merupakan tulang punggung keluarga. Ya, dia kondisinya emang lagi batuk-batuk sama ya karena ngedrop ya, kecapean juga karena suami saya memperjuangkan, benar-benar memperjuangkan tugas negara ini, dia benar-benar. Sementara itu, KPU Lampung Selatan telah mendata administrasi anggota KPPS yang meninggal dunia untuk pemberian santunan. Sudah kita laksanakan, kita istilahnya itu identifikasi, klarifikasi ke bawah ya. Nanti untuk kelanjutannya ada di kewenangan sekretaris untuk masalah santunan atau gimananya kelanjutan. KPU Lampung Selatan mencatat sebanyak 6 petugas KPPS meninggal dunia. 4 diantaranya meninggal usai menjalankan tugas pemungutan suara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap.
Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana hak angket hingga saat ini masih terus mencuat. Sementara Mahfud MD menjelaskan bahwa hak angket tidak akan bisa mengubah hasil pemilu. Usulan hak angket bergulir pasca pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo didukung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Mohaimin untuk meminta hak angket atau interpelasi di DPR guna mendalami dugaan kecurangan pemilu presiden 2024. Menanggapi wacana hak angket, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan hak angket bisa digunakan untuk memeriksa atau menyelidiki kebijakan pemerintah. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Sebagai ahli hukum, Mahfud MD juga menegaskan DPR maupun partai politik berhak menggunakan hak angket. Namun ia berpesan bahwa tetap ada koridor dalam kebijakan pemerintah, khususnya untuk melakukan investigasi atas kebijakan pemerintah. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara Sirekap KPU RI seakan tidak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap Form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU tidak menampilkan Form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara Form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, Form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nias Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait adanya partai politik yang mengaku kehilangan Form C1 di aplikasi Sirekap, Komisi Pemilihan Umum meminta agar semua parpol menyiapkan saksi di setiap rekapitulasi berjenjang dan melaporkannya ke Bawaslu jika menemukan adanya kejanggalan.
memunculkan data pada 2-3 hari berlangsung itu data-data yang dimunculkan ternyata data-data yang tidak akurat ya, karena selain berubah-ubah juga terdapat kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat misalnya. Jadi kalau boleh disebut partai-partai yang sudah besar dan kemudian sudah manggung di Senayan itu kelihatannya dari pantauan kami angka-angkanya relatif stabil gitu, perubahan-perubahannya. Sementara di partai-partai kecil dan partai baru itu fluktuasinya tinggi sekali hari ini. Jadi tidak hanya Partai Perindo saja Iya, betul. Jadi kami mengamati partai-partai lain juga selain partai yang incumbent itu perubahan-perubahannya sangat besar ya, fluktuatif sekali. Jadi kalau hari ini misalnya ada 10.000, besok bisa bergeser satuan bisa 5.000 dan berikutnya sampai ratusan bahkan hilang gitu. Jadi saya kira ini yang penting untuk dijelaskan oleh Mas Idam nanti ya. Terus yang kedua, saya melihat bahwa dari data-data yang kita himpun dan kita lakukan recheck itu ternyata banyak hal yang data itu tertutup gitu ya, tidak bisa dibuka gitu. Dan ini kenapa seperti ini? Apa memang sistemnya yang tidak bisa diakses, akses, ataukah memang datanya diburamkan gitu. Apabila memang ada hal-hal yang diduga terjadi tindakan yang sekiranya itu bertentangan dengan aturan pemilu, maka sebaiknya dilaporkan kepada Bawaslu. Setiap partai politik peserta pemilu itu memiliki hak untuk menempatkan saksinya di semua tingkatan, mulai dari TPS, PPK, KP Kabupaten Kota, KP Provinsi, dan KPU RI. Oleh karena itu, apabila terjadi kejanggalan terhadap perolehan suara partai politik, terhadap dokumen yang dimiliki, maka hal tersebut bisa diluruskan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di PPK. Nah, inilah pentingnya penempatan saksi. Dalam konteks kita bicara Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 Sirekap masih terus menyita perhatian karena berbagai masalah yang ditimbulkan. Lalu bagaimana sistem kerja Sirekap? Berikut selengkapnya. Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 atau Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi suara. Terdapat dua jenis Sirekap, yakni Sirekap Mobile, digunakan oleh KPPS untuk melakukan penghitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS. Sirekap versi web digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan anggota KPU di kota, kabupaten, dan provinsi. Usai pencoblosan, petugas KPPS menghitung perolehan suara di TPS dan menuliskan hasilnya di formulir C hasil KWK. Selanjutnya petugas KPPS memotret formulir C hasil KWK yang sudah terisi. Aplikasi Sirekap membaca Optical Character Recognition (OCR) atau Optical Mark Recognition (OMR) terhadap foto formulir. Sirekap dapat mengidentifikasi teks, angka, simbol, pola, dan gambar. Kemudian, KPPS memeriksa hasil pembacaan OCR atau OMR. Di tahap inilah, seringkali terjadi kesalahan pembacaan data oleh Sirekap. Setelah data berhasil diupload, KPPS mengirimkan foto dokumen dan hasil OCR OMR ke pengawas berupa link atau barcode. Kalah suara seorang caleg di Kabupaten Subang, Jawa Barat membuat onar dengan meneror warga menggunakan petasan. Akibatnya seorang warga meninggal dunia terkena serangan jantung. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Kawal Suara Rakyat episode hari ini. Mari sama-sama kita kawal hasil pemilu 2024 untuk Indonesia menjadi lebih baik. Saya Arlisa Hadi mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Seorang pria yang diduga merupakan caleg di Kabupaten Subang, Jawa Barat membuat onar usai kalah dalam pemilihan legislatif. Pria bernama Rizal tersebut menyalakan petasan di menara masjid di Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, Subang. Teror petasan ini dilakukannya siang dan malam bersama pendukungnya di sejumlah titik yang perolehan suaranya jelek. Rizal yang pernah menjadi anggota Dewan 2 periode itu tak terima kalah dalam pemilu. Akibat dentuman petasan tersebut, seorang warga lanjut usia meninggal dunia, diduga karena terkejut. Emak itu kan mau kaget, jadi gemeteran gitu. Ngedrop gitu. Ngedrop, iya. Dibawa ke rumah sakit lagi? Dibawa ke rumah sakit. Berarti karena kaget tuh Pak ya? Iya, karena kaget kan. Kemarin kan dibawa ke Sukamandi.